Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Hari ini hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020. Marilah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, menyampaikan syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan yang selalu kita terima setiap hari, secara khusus atas perlindungannya sepanjang malam tadi di saat kita tidur. Dan ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Dia masih memberi kita kesempatan untuk boleh memasuki hari yang baru ini. Mari kita membawakan intensi kita pagi ini. Selain intensi dari saudara sekalian, ada intensi khusus yang perlu diingat dalam doa pagi ini, yang merayakan ulang tahun salah seorang frater kami, Frater Novis, Frater Ato Armindo Melkianus. Kita berdoa untuk mereka yang sakit, Ibu Maria Emi Rensiana Owona, adik Albina Seran, dan Ibu Stefani. Kita mohon berkat Tuhan untuk mereka yang mendahului kita, Om Dariusna, anak Kirei Mileta. Semoga Tuhan memberi mereka istirahat yang kekal, juga kekuatan dan hiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Mohon berkat bagi para penderma yang selalu sensitif melayani sesama yang sangat membutuhkan. Secara khusus saya berdoa untuk Bapak Hidayat, Pak Dr. Teguh, Pak Har sekeluarga, Pak Raja sekeluarga, Ibu Joy sekeluarga, Ibu Heni sekeluarga, Ibu Siska, Ibu Xiaoli, Ibu Evelyn sekeluarga, Ibu Nani Gani, dan Ibu Mimi. Doa mohon tuntunan Tuhan untuk keluarga Ibu Lini. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah mengakui di hadapan Allah bahwa kita telah berdosa, dan marilah mohon belas kasihan Tuhan supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa telah memulai karya penyelamatan di tengah-tengah kita, dan Dia akan menyelesaikannya pula sampai pada hari kedatangan Kristus kelak. Semoga Dia mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami telah Kau panggil mengikuti Putra-Mu. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus kepada kami, agar kami dapat melanjutkan karyanya yang sudah dimulai di tengah-tengah kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Beberapa hari kemudian, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisaria untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya,
Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu, aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan menegakkan tahtanya di surga. Tuhan menegakkan tahtanya di surga. Pujilah Tuhan, hai hatiku. Pujilah namanya yang kudus, hai seluruh batinku. Pujilah Tuhan, hai hatiku. Jangan lupa akan segala kebaikannya. Tuhan menegakkan tahtanya di surga. Sebagaimana langit menjulang tinggi di atas bumi, demikianlah kasih setia Tuhan terhadap orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sekian jauhlah dibuangnya kejahatan kita. Tuhan menegakkan tahtanya di surga. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku akan mengajarkan semuanya kepadamu. Ia akan menyatakan segala sesuatu yang telah kukatakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Simon, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa mengalami kasih, ia juga akan didorong untuk berbuat kasih. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pagi ini kita mendengar bagaimana Yesus menantang Petrus. Selama 3 tahun Petrus tinggal bersama Yesus Kristus. Sewaktu Yesus diadili, disengsarakan, Petrus sendiri hadir di sana menyaksikan kesengsaraan Yesus. Dan karena takut, ia menyangkal Yesus 3 kali. Dan sesungguhnya hal itu sudah diingatkan oleh Yesus Kristus bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus sudah mengingkari dia 3 kali. Dan kini sesudah Yesus Kristus bangkit, sesudah mereka makan bersama di pantai, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah dia mengasihi Yesus. 3 kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan 3 kali juga Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. 3 kali di hadapan para rasul yang lain. Saya bisa membayangkan Petrus waktu itu rasa malu. Mungkin dia juga mengingat apa yang pernah dibuatnya sewaktu Yesus disengsarakan, diadili, bahwa dia pernah mengingkari Yesus, menyangkal Yesus. Dan kini dengan segala kerendahan hatinya, ia mengatakan ia sangat mengasihi Yesus dan siap menjalankan tugas yang diminta Yesus, yaitu untuk gembalakan domba-dombanya. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus bertanya, menantang Petrus, dan Petrus juga menjawab dengan penuh kesetiaan bahwa dia siap menjalankan tugas karena memang dia sangat mencintai Yesus, mengasihi Yesus. Pengalaman kasih yang dialami oleh Petrus dari Yesus Kristus tentang kasih, dan itu juga yang dibuat oleh Petrus. Dia menjalankan, melakukan, buat kasih kepada yang lain. Mungkin bukan langsung kepada Yesus Kristus, tetapi lewat sama saudaranya, lewat mereka yang dilayaninya. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, semoga Injil hari ini menjadi inspirasi hidup kita, bahwa siapa yang selalu mengalami kasih, jadikanlah pengalaman akan kasih itu menjadi inspirasi hidup kita dan selalu melaksanakan membuat kasih kepada sesama kita yang lain. Amin.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, serta dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kedamaian sejati, semoga kami siap sedia mengikuti Dia yang kini dalam anggur roti memberikan dirinya kepada kami. Maka tentu ada kedamaian dan kerukunan di antara semua orang yang baik iktikadnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sesudah bangkit dari alam maut, Ia menampakkan diri kepada semua murid-Nya, dan di depan mata mereka Ia diangkat ke surga, supaya kami memperoleh bagian dalam hidup ilahi. Maka dipenuhi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap isi surga dan semua malaikat bermarah melakukan pujian dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata,
terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak mengharap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Tuhan berkatilah kami semua yang hadir dalam misa pagi ini, baik yang secara fisik di sini maupun mereka yang mengikutinya lewat sosial media, lewat YouTube. Semoga Engkau senantiasa mendengarkan dan memberkati mereka semua. Jamalah mereka yang sakit ya Tuhan, secara khusus mereka-mereka yang kami ingat dalam misa ini. Semoga zaman-Mu mendatangkan kekuatan, hiburan, dan Kau boleh kesembuhan bagi mereka semua. Dan berkatilah mereka-mereka yang selalu sensitif, selalu peka melayani sesama, yang sangat membutuhkan bantuan. Semoga segala usaha harian mereka diberkati. Ingatlah pula akan hamba-hamba-Mu, Om Darius Senang, dan juga anak Kirei yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis mereka menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, Arnold Jansen, Joseph Rana de Metz, Maria Helena, Josepa, dan SPD Martyrs dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan,
sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah kita membagikan salam damai pada saudara-saudara kita. Salam damai. Percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus." Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kami menyambut tubuh dan darah Kristus, kami mengundang saudara sekalian yang mengikuti misa ini secara rohani lewat sosial media untuk sama-sama berdoa, mengundang Tuhan untuk hadir secara rohani dalam diri saudara sekalian. Marilah kita berdoa. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, kami ingin taat setia kepadamu dan mengabdimu menurut kebenaran. Semoga kami kau bantu dengan rohmu, agar kami selalu memperhatikan semua yang kau serahkan kepada kami. Tuhan, berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun hari ini. Dan jamahlah mereka yang sakit ya Tuhan. Semoga mereka mendapat kekuatan, kesabaran, dan kalau boleh kesembuhan. Dan berkatilah semua penderma kami. Semoga segala usaha karya harian mereka diberkati. Dan kamu berilah istirahat kekal bagi keluarga yang sudah meninggal dunia, anggota keluarga kami. Dan secara khusus kami ingat hari ini Om Darius Nah dan juga anak Grey. Tuhan, berilah mereka istirahat kekal. Dan kami juga mohon berkat dan kekuatan hiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Untuk Tata Fin sekeluarga, anak-anak, semoga mereka tetap mendapat kekuatan-Mu, hiburan, dan selalu melihat situasi ini dengan kacamata iman. Dan berkatilah kami semua yang hadir secara aktif pada misa pagi ini. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada misa ini, serta segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Amin. Amin. Salam dari Novisiat SVD Kubur Ruteng Manggarai Forest NT.